Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama Pak Aan dalam pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, untuk pembelajaran yang ketiga. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama bagi yang beragama muslim. Yang non-muslim mohon untuk bisa menyesuaikan. Mari Pak Aan hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang Pak Aan cintai dan banggakan, kita akan belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Mengamati dan mencari informasi, kemudian kalian dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, kalian nanti akan mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Kemudian, setelah membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, siswa atau kalian nanti mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang terakhir, setelah menemukan ide pokok, kalian mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Nah, anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Ikut yuk, bareng-bareng Pak Aan ya. Nah, kita lihat gambar apakah ini? Siapa yang tahu? Iya, benar. Ini adalah nanas. Iya. Nah, nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kalau ini apa? Ayo. Iya, betul sekali. Ini adalah bawang merah. Nah, anak-anak, bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Kalau ini, ada yang tahu? Ini sehari-hari buahnya kita makan, kita jumpai dengan mudah. Iya, ini adalah pisang. Ini tumbuhan pisang, itu seperti ini ya. Pintar sekali. Ini adalah pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan. Ini ya. Anak pisangan dari pohon yang disebut tunas. Nah, ini tunasnya. Nah, beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Sekarang, tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Apa ya? Nah, penasaran? Oke, kita lihat, kita simak bersama. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru, tumbuhan, berasal dari induknya. Nah, sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Nah, kalian tentu tahu kan? Nah, bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Carilah informasi dari berbagai sumber. Tuliskan hasilnya di buku tema kalian. Ini juga dapat kalian lihat di buku tema, buku siswa ya, halaman 34. Nah, kemudian ini tugas untuk kalian. 1. Perhatikan lingkungan rumahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif.
Catatlah pada tabel berikut ini. Nama tanamannya apa? Cara berkembang biak, kemudian keterangannya. Yang kedua, apa manfaat perkembangbiakan vegetatif? Nah, tugas ini juga bisa kalian lihat di buku siswa tema 1 halaman 35. Nah, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Yuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmatnya. Selanjutnya, kita akan membaca sebuah bacaan yang ini juga ada di buku tema kalian. Mari kita baca ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa bukan kepala ya, kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Siapa yang pernah ke sana? Nggak asing yang bagi tinggal di Jawa Tengah. Dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger atau menyebutnya Tengger gitu juga boleh yang belum pernah ke sana, ada di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas yang ada di Aceh. Dan dataran tinggi Bone yang ada di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, teks ini disusun oleh Nuni Tara Salvia. Nah, anak-anak, setelah kita baca teks tersebut, tugas kalian selanjutnya adalah isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Anak-anak, cara menemukan ide pokok dalam bacaan adalah yang pertama, di setiap paragraf itu ada kalimat utama. Nah, kalian bisa mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama biasa ada di awal atau di akhir, atau beberapa paragraf bisa di tengah. Nah, dalam kalimat utama tersebut ada ide pokok atau kata-kata inti yang kalian susun menjadi ide pokok. Kita lihat contohnya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa Indonesia. Memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Di dalam paragraf pertama ini, karena ini satu kalimat ya, nah, ini ada kata-kata kunci. Indonesia, negara kepulauan, ya kan? Memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, dari kalimat ini kita bisa mencari kata-kata pokok, kata-kata kunci, kemudian kita susun menjadi sebuah kalimat. Misalnya begini,
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Itu merupakan ide pokok yang ada di paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya, bisa kalian cari sendiri, kemudian tulis dalam diagram ini. Diagram ini terdapat pada buku siswa tema 1. Nanti kalian tulis di buku, tulis tema kalian. Oke? Nah, anak-anak, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, diskusikan hal ini dengan orang tuamu. Oke? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Dan bagaimana seandainya di muka bumi ini tidak ada tumbuhan? Apa yang akan terjadi? Gitu ya? Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Jangan lupa selalu like and subscribe link ini SDN Kalibanteng Kidul 01. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, face shield, rajin cuci tangan. Salam sehat dari Pan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Bro Tantra. Pak Jan, Bu.